Di sore hari ini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir web. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Egede Wahyu Mahendra, NIM 201 01243. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Gede Henry Hugo Mariano dengan NIM 201011231. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Kristina, NIM 20101265. baiklah. Setelah memperkenalkan diri, saya akan menjelaskan tentang tampilan web yang sudah kami buat. Di sini yang pertama ada tampilan home, di mana di tampilan home terdapat dua menu tambahan, yaitu menu register dan menu data. Untuk tampilan home difungsikan sebagai penghias atau digunakan untuk mempercantik tampilan website. Selanjutnya ada menu register, di mana tampilan ini terdapat menu untuk menginput data, dimulai dari nama, NIM, jurusan, dan email. Untuk ID tidak perlu diisikan karena akan otomatis terisi sendiri. Lalu ada menu data, di mana pada tampilan data ini akan menampilkan output yang sudah dibuat di menu register. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang di bagian menu register. Nah, sebelumnya di sini proyek akhir pembuatan web kami disuruh untuk membuat CRUD, yang dimana CRUD itu merupakan create, read, update, dan juga delete. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan bagian create dan read-nya. Yang dimana di bagian create kita di sini sudah membuat yang namanya form. Form ini berfungsi untuk memasukkan data yang kita inginkan ke dalam forum di dalam data, yang nantinya kita akan dapat melihat data tersebut. Nah, yang dimana di sini kita sudah ada ID. Nah, ID ini tidak perlu diisikan karena ini otomatis akan diisi. Kenapa seperti itu? Apabila nanti ada misal orang yang melakukan kesalahan dengan menginputkan ID-nya itu lebih, agar tidak jadi hal seperti itu, maka dari itu ID diisikan secara otomatis. Nah, di sini ada nama, name, jurusan, dan email. Nah, saya ke dalam bagian coding sedikit, di mana dalam bagian registernya di sini saya sudah membuat yang namanya form. Jadi mana form ini terdapat di bagian nama, ID, name, jurusan, email, dan juga tidak lupa dengan tombol submitnya. Nah, di sini juga kami sudah membuat yang dimana ini merupakan script yang dimana if iset post. Nah, prosesnya ini, nah jika apabila submit ini sudah berhasil, maka akan ada alert atau pop up yang muncul data mahasiswa berhasil ditambahkan. Apabila gagal, akan dikeluarkan pop up seperti data mahasiswa gagal ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan nama, name, jurusan, di email ke dalam formnya. Oke, di sini saya pakai contoh, yaitu sudah ada Yuli Kristina dengan name-nya, jurusan, dan emailnya. Misalnya emailnya seperti ini, kita submit. Nah, di sini akan keluar pop-up seperti saya katakan tadi, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, di sini dengan otomatis dengan menggunakan JS, kita akan langsung dapat melihat data apa saja yang kita dapat lihat. Setelah dimasukkan tadi nama Yuli Kristina sudah muncul. Nah, saya akan jelaskan sedikit lagi di bagian datanya. Oke, di bagian datanya di sini di sini kita menginclude koneksi.php, kemudian kita membuat variabel lihat, yaitu untuk melihat datanya. Nah, di sini data itu di input dari data select from biodata. Nah, dari mana datangnya data ini? Sebelumnya kita sudah membuat yaitu di PHP MyAdmin, yaitu database project UAS dengan tabel biodata. Nah, di sini ada variabelnya, ada ID, nama, name, jurusan, email. Nah, itu yang tadi di database atau di PHP MyAdmin akan dihubungkan melalui koneksi seperti ini.
kita membuat variabel yaitu localhost, variabel namanya root, passwordnya, database-nya. Nanti ini merupakan variabel koneksinya yaitu untuk menghubungkan antara website yang kita buat dengan MySQL atau database-nya. Di sini juga ada function submit yang sudah saya katakan tadi untuk mensubmit data-data yang akan kita masukkan ke dalam web sehingga dia otomatis akan terlihat. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian saya di sini membuat tabelnya jelas. Tabelnya ada nomor, nama, name, jurusan, dan email dan aksi di sini ya. Oke, setelah itu dalam variabel tampil di sini kita membuat scriptnya. Situ tampil kunci, variabel kunci, nama, name, jurusan, email. Nah, di sini juga ada menu tambahan yaitu menu edit dan delete karena kita akan membuat code yang akan dijelaskan oleh Juli nantinya. Nah, oke, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai bagian create dan create dan read-nya. Nah, dan selanjutnya bagian update dan delete akan dijelaskan oleh Yuli. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang update dan delete. Jadi di file edit.php di situ sudah kita menggunakan include koneksi.php. Kemudian kita menggunakan variabel terima yang dimana itu digunakan untuk menerima data yang akan kita update. Kemudian di situ terdapat dua input yang dimana itu digunakan supaya ID-nya tidak perlu diinput karena di awal kita sudah membuat ID itu otomatis terisi agar tidak bisa diubah oleh orang lain seperti itu. Kemudian di situ ada input nama, input name, jurusan, dan email. Kemudian tidak lupa untuk input submit. Mungkin untuk Henry bisa ditampilkan webnya. Mengedit. Nah, baik, di situ sudah terdapat nama, name, jurusan, dan emailnya. Kemudian jika kita ingin mengedit, kita cukup merubah namanya, misalnya. Oke, kita submit. Nah, kemudian akan muncul notifikasi jika data tersebut berhasil untuk diupdate. Seperti itu. Kemudian untuk menu hapus, di situ kita juga menggunakan variabel get yang dimana di situ sama fungsinya yaitu untuk menerima data yang akan dihapus. Kemudian di situ ada menu if yang dimana jika data mahasiswanya berhasil untuk di-delete maka akan muncul notifikasi data mahasiswa berhasil di-delete. Kemudian jika data mahasiswanya gagal untuk di-delete maka akan muncul notifikasi data mahasiswa gagal untuk di-delete. Terus baik, akan muncul notifikasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.